Kejahatan atau tingkat kriminalitas semakin menjadi-jadi. Coba kita lihat media massa atau media elektronik. Kita menyaksikan dalam berbagai pemberitaan, termasuk di pemberitaan melalui media sosial, semakin tingginya tingkat kriminalitas atau tingkat kejahatan. Semakin banyak modus-modus kejahatan, termasuk modus-modus penipuan yang menyasar korban-korbannya. Modusnya semakin canggih dari waktu ke waktu. Kalau dulu, modus pelaku harus dilakukan oleh pelakunya dengan bertemu langsung dengan korbannya, bisa dengan menyampaikan kata-kata atau bujuk rayu, atau tipu mulus lihat atau rangkaian kebohongan, termasuk dengan membekap korban, katakanlah dengan cairan sehingga si korban kemudian tidak sadar diri atau pingsan, dan kemudian si pelaku kemudian menggasak barang-barang dari korbannya. Tingkat kejahatan ini kemudian meningkat dengan menggunakan hipnotis melalui telepon. Nah, seiring dengan semakin canggihnya teknologi, modus dari para penipu dalam melakukan aksi kejahatannya kepada korban-korbannya semakin canggih lagi. Kita tidak tahu apakah pelaku dalam menjalankan aksinya dengan mengirimkan pesan secara acak atau random, tapi yang pasti sekarang modus dari pelaku dalam menjalankan aksinya atau katakanlah melakukan dugaan tindak pidana penipuan semakin canggih. Kalau sebelumnya pelaku perlu meminta kode OTP dari si korban, artinya kalau kita kasih kode OTP, baru si pelaku bisa melakukan hack atau mengambil alih, baik itu mengambil alih handphone, WhatsApp, atau sosial media, kemudian si pelaku meminta atau katakanlah meminjam uang kepada rekan-rekan kita atau teman-teman seprofesi, teman sekantor, atau teman satu komunitas. Tetapi cara dari si pelaku sekarang ini dalam menjalankan aksinya untuk menggasak harta atau uang dari korbannya dengan menggunakan cara yang semakin canggih. Modus pelaku saat ini dengan cara mengirimkan link-link yang kita tidak ketahui itu link apa, baik itu melalui pesan email, pesan SMS, atau pesan WhatsApp. Misalnya, kalau pelaku mengirimkan pesan melalui email, di situ misalnya si pelaku dalam badan email itu menyatakan bahwa Anda berhasil membeli aplikasi katakanlah Candy Crush dengan jumlah atau nilai tertentu, tetapi di situ dia menyatakan kalau memang ini bukan Anda yang melakukan transaksi ini, silakan klik link yang ada di badan email ini. Atau pelaku mengirimkan pesan singkat, baik melalui SMS atau WA, yang isinya misalnya menyatakan bahwa teman-teman atau Anda berhasil untuk membeli paket dan lain-lain. Untuk lengkapnya silakan klik link yang ada di email atau di pesan WhatsApp atau SMS ini. Canggihnya, pelaku tidak perlu meminta OTP dari kita selaku calon korbannya. Kalau Anda atau teman-teman mengklik link yang ada di pesan WhatsApp, SMS atau WA tersebut, maka blast, si pelaku bisa mengambil alih baik itu nomor handphone, WhatsApp, email, mobile banking, termasuk dengan fintech yang ada, katakanlah misalnya GoPay, OVO, atau link aja dan aplikasi fintech lainnya. Artinya, ketika HP teman-teman atau HP Anda itu dibajak, maka dengan otomatis kita kehilangan kontrol kita atas HP kita sendiri. Coba bayangkan, pelaku bisa mengakses semua HP dan aplikasi yang ada di HP kita, bukan dengan cara lama ya, yang mengirim WA atau inbox melalui FB atau aplikasi media sosial lainnya seolah meminjam uang. So, buat teman-teman atau Anda yang mendapatkan link baik melalui pesan singkat berupa WA, SMS, atau pesan email,
sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan klik atas link yang diberikan oleh si pelaku. Jangan sembarangan dalam melakukan klik atas link tersebut. Kalau memang teman-teman merasa tidak pernah melakukan aktivitas itu, sehingga kemudian merasa kenapa harus mendapat link, sebaiknya abaikan saja pesan itu. Buat pemerintah, tolong agar dilakukan penertiban atau upaya pencegahan atau preventif, sehingga tindak pidana ini atau modus-modus yang dilakukan oleh si pelaku tidak terjadi dan tidak semakin memakan banyak korban. Karena jujur saja, dengan adanya tindak pidana ini semakin membuktikan bahwa lemahnya sistem perlindungan data di Indonesia. Tolong agar dilakukan penertiban, termasuk penertiban atas jual beli data, dan selanjutnya pemerintah dapat memperkuat sistem perlindungan data bagi kita selaku warga negara. Jangan sampai data-data yang sebelumnya diminta oleh pemerintah, baik melalui data yang ada di Dukcapil, sistem perbankan, atau aplikasi-aplikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, katakanlah aplikasi Peduli Lindungi yang sebelumnya digunakan pada masa COVID yang lalu, atau aplikasi Satu Sehat yang saat ini diberlakukan oleh pemerintah, kemudian diretas atau dihack dan disalahgunakan oleh oknum-oknum atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga kemudian mereka mencari korban dan mengakibatkan kerugian di tengah-tengah masyarakat. Demikian dari saya, semoga kedepannya tercipta sebuah sistem perlindungan data yang semakin kuat sehingga kejadian serupa tidak terjadi dan memakan korban lebih banyak lagi. Salam dari saya.